Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aisyah Nur Fauzia dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini aku akan menjelaskan tentang biaya produksi. Definisi biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, menurut pengeluarannya, biaya produksi dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya eksplisit yang merupakan pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu biaya implisit yang merupakan pengeluaran yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input secara tunai. Nah, berdasarkan analisis periode produksinya, biaya produksi dibagi atas dua bagian, yaitu biaya produksi jangka pendek, di mana jangka waktu sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat diubah. Yang kedua, yaitu biaya produksi jangka panjang, di mana jangka waktu semua faktor produksi yang ada dapat mengalami perubahan. Adapun tujuan penentuan biaya produksi. Yang pertama yaitu untuk menetapkan biaya produksi dari awal hingga akhir perusahaan melakukan produksi. Yang kedua yaitu untuk membantu bidang manajemen dalam mengendalikan biaya produksi. Yang ketiga yaitu untuk membantu suatu perusahaan dalam mengambil keputusan jangka pendek. Adapun jenis-jenis biaya produksi jangka pendek, yang pertama yaitu biaya total cost, yang kedua biaya tetap rata-rata, yang ketiga biaya variabel rata-rata, yang keempat biaya total rata-rata, dan yang kelima adalah biaya marginal. Nah, sini ada perbedaan tentang biaya tetap fixed cost adalah biaya yang besarannya tidak tergantung pada banyak sedikitnya hasil produksi atau output. Sedangkan biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarannya tergantung pada banyak sedikitnya hasil produksi atau output. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang biaya tetap total. Total fixed cost adalah keseluruhan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input atau faktor-faktor produksi tetap yang besarannya tidak berubah dalam jangka pendek. Sedangkan biaya variable total atau total variable cost adalah biaya yang mewakili jumlah biaya-biaya untuk faktor-faktor produksi variabel. Nah, yang pertama yaitu biaya total yang memiliki rumus TC sama dengan total fixed cost atau biaya tetap total ditambah dengan total variable cost atau biaya variabel total. Apabila diperhatikan secara detail, kurva biaya total atau total cost dicirikan pada saat produksi antara 0 min Y1. Kurva biaya total meningkat dengan tambahan biaya yang semakin menurun. Selanjutnya, dengan meningkatnya produksi akan menyebabkan kenaikan biaya total dengan kenaikan biaya yang semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara kurva biaya dengan kurva produksi yang mengikuti berlakunya Law of Diminishing Return. Yang kedua yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost yang memiliki rumus AVC sama dengan total fixed cost atau biaya tetap total dibagi dengan quantity atau jumlah produk. Nah, semakin banyak produk yang dihasilkan, makin rendah biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan, akan tetapi tidak pernah sampai nol ataupun negatif.
Kurva biaya tetap rata-rata turun dari kiri atas ke kanan bawah semakin mengecil biayanya, akan tetapi tidak akan nol atau negatif. Hal ini disebabkan dalam jangka pendek, sebuah perusahaan selalu menggunakan faktor produksi tetap, sehingga jumlah rata-ratanya akan semakin kecil dengan semakin bertambahnya jumlah produksi dan tidak akan sama dengan nol. Yang ketiga yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost yang memiliki rumus AVC sama dengan TVC atau total variable cost dibagi dengan quantity atau jumlah produk. Nah, produk rata-rata mencapai maksimum saat menggunakan faktor produksi sebesar X1 dan memperoleh produksi sebesar Y1 dan memperoleh produk rata-rata sebesar AP1. Kurva biaya variabel rata-rata menyerupai huruf U, yang semula turun dengan kenaikan produksi mencapai titik minimum dan selanjutnya akan naik dengan meningkatkan produksi. Yang keempat yaitu biaya total rata-rata atau average cost, yang memiliki rumus average cost sama dengan total cost dibagi dengan quantity atau jumlah produk, atau dapat menggunakan rumus average cost sama dengan average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Nah, bentuk kurva average cost sama dengan average variable cost. Hanya saja titik minimum M pada kurva biaya total rata-rata terletak di sebelah kanan titik minimum kurva biaya variabel rata-rata C. Hal ini disebabkan sampai suatu jarak tertentu setelah titik minimum kurva average variable cost. Kenaikan average variable cost masih lebih kecil daripada penurunan average fixed cost hingga average cost masih terus turun sampai average cost mencapai titik minimumnya. Selanjutnya, kurva biaya total rata-rata mulai naik apabila kenaikan average cost sudah lebih besar dari penurunan average fixed cost. Yang kelima itu biaya marginal atau marginal cost, yang memiliki rumus marginal cost sama dengan biaya rata-rata total dibagi dengan produk rata-rata. Maka pergerakan kurva biaya marginal mengikuti pergerakan kurva produk marginal, yaitu apabila produk marginal naik, maka biaya marginal turun. Kemudian apabila produk marginal mencapai maksimum, maka biaya marginal mencapai minimum. Dan akhirnya apabila kurva produk marginal turun, maka biaya marginal naik. Nah, kurva hubungan biaya tetap, variabel, total rata-rata, dan biaya marginal, yaitu apabila biaya total rata-rata turun, biaya marginal akan lebih kecil daripada biaya total rata-rata. Dan jika biaya total rata-rata naik, maka biaya marginal akan menjadi lebih besar daripada biaya total rata-rata. Oleh sebab itu, kurva biaya marginal akan memotong kurva biaya total rata-rata atau average cost pada titik minimumnya. Nah, biaya produksi jangka panjang. Konsep produksi jangka panjang bahwa dalam produksi jangka panjang semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi, tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variable cost, tidak ada biaya tetap. Ini berarti biaya perusahaan bukan hanya dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya, seperti luas tanah yang digunakan dan luasnya bangunan pabrik yang digunakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.